Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya cuy? Semoga sehat selalu ya. Seperti biasa ketemu lagi dengan gue di channel Hideo. Dan kali ini gue akan membawakan film tentang penjara yang sangat seru dan beradrenalin. Jadi film ini mengisahkan tentang seorang agen khusus yang hidupnya bahagia sekali bersama istrinya. Hingga suatu ketika saat sedang kencan, dirinya pun harus mendapatkan luka mendalam saat si istri dibunuh oleh seorang pembunuh bayaran. Tak terima dengan itu, dia pun akan menghabiskan waktu hidupnya dengan mencari dan membunuh si pelaku itu. Dan suatu ketika, si agen khusus ini pun akhirnya mendapatkan info juga kalau orang yang telah membunuh istrinya itu kini sedang mendekam di penjara terkejam yang ada di Korea. Menyadari hal itu, dia pun sengaja membunuh orang agar bisa masuk ke penjara untuk memburu pelaku yang telah membunuh sang istri. Sebab si pelaku yang sedang diburu ternyata telah menjadi bos penjaranya. Dan dia memiliki banyak anggota dan anak buah dari napi-napi berbahaya. Pokoknya ngeri cuy. Tanpa banyak bacot lagi, seperti biasa siapkan dulu kopi dan cemilan kalian, dan inilah The Prisoner. Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang agen khusus bernama Shin Sekdo. Ini bebenguknya yang terlihat sedang mengejar maling di kos-kosannya. Sebagai seorang agen khusus yang pro, tentu saja ia pun dengan sangat mudah menangkapnya. Namun setelah berhasil menangkapnya, Shin pun dengan sangat brutal langsung menghabisi si maling itu hingga inailahi. Padahal cuma maling biasa cuy. Akibat pembunuhan tadi, dia pun ditangkap dan dijatuhi hukuman 5 tahun penjara. Namun sebelum dimasukkan ke dalam sel penjara, para sipir menyiksanya terlebih dahulu untuk memberikan peringatan agar Shin takut dan tunduk kepada para sipir penjara. Dan siapa sangka Shin pun dijebloskan ke dalam penjara paling kejam di Korea Selatan, yang mana sebagian besar narapidananya adalah penjahat kelas kakap cuy. Terdiri dari psikopat, pembunuh berantai, gangster kejam, bos gerbong narkoba, dan para penjahat kelas kakap lainnya. Tak hanya itu, penjara ini juga terkenal sangat korup, sebab sang direktur penjara sering mengadakan turnamen gelut ilegal antara para napi. Dan turnamen ini selalu disiarkan di sebuah web ilegal untuk dijadikan ajang judi. Dan uniknya, di lapas ini terbagi ke dalam 2 golongan. Yang pertama ada napi berseragam oranye alias napi barbar, berisikan para pembunuh, psikopat gangster, dan yang lain-lain. Sementara itu ada napi berseragam biru yang hanya berisikan para napi biasa seperti Shin. Di hari pertamanya masuk penjara, Shin pun pergi ke lapangan untuk mengamati dan mencari kelemahan dari para napi, agar dirinya bisa bertahan hidup di penjara mengerikan ini. Tak hanya itu, Shin juga merasa tertarik untuk menyelidiki turnamen gelut ilegal. Namun sayangnya dia tidak bisa menyelidikinya sebab hanya napi berseragam oranye saja yang diperbolehkan untuk mengikuti ajang turnamen ini. Mengetahui hal itu, Shin pun langsung berpikir keras untuk mencari cara agar bisa masuk dan bergabung ke kelompok para napi berseragam oranye. Hingga saat sedang berpikir keras, dirinya pun tidak sengaja berpapasan dengan seorang napi berseragam oranye yang meledeknya. Tentu saja, ia pun marah dan langsung menghajar si napi oranye itu dengan sangat brutal. Dan benar saja, penghajaran tadi pun membuat si pak direktur penjara merasa tertarik dengan keberaniannya Shin. Sehingga ia pun akan menjadikan Shin sebagai peserta di ajang turnamen baku hantam menggantikan napi yang dihajarnya tadi. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa ajang baku hantam ini akan disiarkan live di sebuah web ilegal yang banyak iklan pinjolnya, agar banyak orang yang memasang taruhan di sana. Dengan begitu, Pak Direktur beserta para sipir penjara akan mendapatkan cuan yang melimpah dari ajang turnamen ini. Balik lagi kepada Shin yang sedang dipindahkan ke sel tahanan ke gerbong penjara para napi berseragam oranye. Lalu Pak Sipir pun memberitahunya bahwa di gerbong penjara ini berisikan napi-napi berbahaya tingkat dewa. Dan sialnya lagi, Shin pun akan dimasukkan ke dalam sel penjara yang berdekatan dengan bos penjara di gerbong ini. Napi itu bernama Lin Guai, seorang napi yang tidak pernah terkalahkan sekalipun di ajang turnamen gelut. Sehingga napi-napi lain pun ketakutan dengannya, termasuk para sipir penjara juga. Diketahui kalau Lin Guai ini dulunya adalah seorang pembunuh bayaran yang terkenal dengan kebrutalannya. Bahkan kepolisian pun butuh waktu yang cukup lama untuk bisa menangkapnya.
Namun entah kenapa, Shin yang mendengarnya pun malah langsung memperlihatkan raut wajah marah seolah dia telah mengenalnya. Di waktu yang sama, Pak Direktur penjara sedang mengajak si Lin Guai untuk ngopai bersama. Di sana si Pak Direktur pun memberitahukan bahwa salah satu peserta telah diganti oleh napi baru, yang tak lain napi yang dimaksud adalah si Shin. Mendengar hal itu, Lin Guai pun merasa tidak peduli sebab menurutnya siapapun itu pasti tidak akan sanggup mengalahkannya. Anjir, sombong cuy. Selepas ngopai, Lin pun kembali lagi ke dalam selnya. Hingga saat sudah masuk ke dalam sel, ia pun tidak sengaja mendengar suara teriakan yang memanggil-manggil namanya. Sontak saja ia pun agak sedikit terkejut sebab baru kali ini ada seorang napi yang berani memanggil-manggil namanya. Lalu ia pun keluar dari dalam selnya untuk mencari tahu siapa napi yang telah memanggilnya itu. Dan setelah dicari, ternyata orang yang berteriak dan memanggil-manggil namanya itu adalah si Shin. Merasa terganggu, dia pun mendekati sel milik Shin dan menyuruhnya pindah ke rumah sakit jiwa. Namun entah kenapa, Shin pun terlihat sangat marah sekali kepada Lin Guai seperti memiliki dendam pribadi. Sampai akhirnya cerita pun dibawa dulu ke flashback untuk mengetahui semua kebenarannya. Yang mana pada saat itu Shin sedang mengajak jalan-jalan istrinya di sebuah taman kota. Namun karena haus, dirinya itu meminta si istri untuk berdiam diri. Sedangkan dirinya akan pergi ke kafe untuk membeli minuman. Lalu saat sedang berada di kafe, istrinya pun tiba-tiba mengirimnya SMS yang memberitahukan kalau dia sudah hamil. Dan jelas saja kabar itu pun telah membuat dirinya sangat sumringah sekali. Dan dengan hati yang gembira ia pun langsung berlari menuju ke tempat istrinya. Akan tetapi saat di tengah jalan dia pun tidak sengaja berpapasan dengan Lin Guai yang langsung tersenyum tipis kepadanya. Merasa ada yang tidak beres, Shin pun mempercepat lagi larinya untuk mengecek keadaan istrinya yang telah dia tinggalkan sendirian. Hingga saat sampai, dirinya pun sangat dibuat terkejut sekali saat melihat sang istri sudah tergeletak tidak bernyawa. Dan disinilah terungkap sudah kalau sebenarnya Shin telah sengaja membunuh si maling di scene film tadi, agar dirinya bisa masuk ke penjara demi membalas kematian sang istri yang telah dibunuh oleh Lin Guai. Kembali lagi ke masa sekarang dan terlihat Pak Direktur penjara yang tengah bersiap-siap untuk memulai turnamen gelutnya. Di sisi lain, para peserta juga tengah bersiap-siap juga untuk menuju ke arena pertarungan. Dan peserta-peserta kali ini terdiri dari si napi preman barbar, lalu ada napi si penjual organ tubuh manusia. Ketiga, ada seorang napi mantan gangster, lalu ada psikopat gila. Kelima, ada seorang pegulat jalanan sekaligus mantan petarung UFC. Dan yang terakhir, siapa lagi kalau bukan sang lalakon utama Shin Sok-do, jagoan kita semua cuy. Dan para petarung ini akan bertarung sekuat mungkin untuk mengalahkan lawan-lawannya demi bisa merebut gelar juara dari raja utama Lin Guai. Setelah memperkenalkan para pesertanya, kepala sipir pun mulai membagi dan memberikan lawan bertarung bagi para peserta. Lalu Shin pun dimasukkan ke dalam sel kosong yang mana sel itulah tempat arena bertarungnya. Sialnya, Shin pun malah ditemukan dengan lawannya si mantan seorang petarung UFC. Dan hal itu pun akan membuat Shin menjadi lebih sulit untuk memenangkan duel ini. Sebelum gelutnya dimulai, para sipir pun memasang kamera di setiap sudut untuk menyiarkannya secara live. Sedangkan Pak Direktur dan para bandar judi telah berada di ruangan khusus untuk menonton pertarungan ini. Selepas semuanya ready, kedua peserta ini pun akhirnya saling menyerang, pertanda turnamen baku hantam solo versus solo pun dimulai. Sesuai yang kita duga, Shin pun terlihat sangat kewalahan sekali menghadapi musuhnya. Sebab lawannya yang memang sangat pro dan lihai sekali dalam perbaku hantaman. Namun Shin tidak menyerah dan kembali bangkit untuk membalikan keadaan. Hingga saat dirinya sedang unggul, tiba-tiba saja si koplak Lin Guai malah mengganggunya. Namun gangguan itu justru malah membuat Shin bersemangat untuk mengalahkan lawannya, agar dia bisa dipertemukan dengan Lin Guai untuk membunuhnya.
Kemudian pertandingan selanjutnya pun dilanjut lagi antara si penjual organ manusia yang bernama Lim melawan si preman brutal. Dan tanpa menunggu lebih lama lagi, pertarungan pun dimulai. Dan terlihat di sini kalau Lim yang sangat kewalahan dan dihajar terus oleh lawannya. Sebab dirinya itu yang tidak bisa baku hantam dan hanya mengandalkan otak saja. Bahkan parahnya lagi dirinya itu tidak bisa memberikan perlawanan sedikit pun kepada lawannya. Namun karena lawannya yang terlalu emosi membuat Lim mengambil kesempatan itu untuk menyerang lawannya. Secara mengejutkan dia pun mampu menjatuhkan lawannya dan berhasil memenangkan duel ini. Maka dari itu Lim pun telah dinyatakan lolos ke semifinal dan akan berhadapan dengan Shin nanti. Balik lagi kepada Shin yang sedang meringis kesakitan di sel tahanannya gara-gara efek pukulan si petarung UFC yang mengenai bagian perutnya. Sambil menahan rasa sakit itu dia pun selalu terbayang-bayang dengan mendiang istrinya yang sudah meninggal bahkan sampai berhalusinasi. Di waktu yang sama si Pak Direktur dan kepala sipir penjara sedang merasa bahagia karena telah mendapatkan uang banyak dari hasil judinya. Lalu si Asep yang senang pun akan menjadikan Shin sebagai jagoannya di turnamen selanjutnya. Lalu ia pun menyuruh kepala sipir untuk memberikan perawatan dan perlakuan khusus kepada Shin agar kekuatan Shin kembali stabil lagi dan mampu bertarung di pertarungan semifinal nanti. Mendengar hal itu dengan cepat kepala sipir pun memanggil seorang dokter untuk mengecek dan mengobati lukanya Shin. Selepas diobati, Shin pun meminta izin kepada sipir penjara agar bisa menemui dulu lawannya sebelum turnamen dilanjutkan. Meskipun awalnya dilarang, tapi akhirnya si sipir pun mengizinkannya. Mengingat Shin yang kini telah menjadi napi penting karena si Asep yang telah menjadikan jagoannya. Dan rupanya lawan selanjutnya itu adalah Lim si penjual organ. Lalu dalam pertemuan itu Lim pun berniat untuk mengalah di pertarungan ini agar Shin bisa lolos ke babak selanjutnya. Dan sebagai gantinya ia meminta Shin untuk bisa mengalahkan si Lin Guai. Yang nantinya setelah menang Shin pun akan diberikan izin keluar dari lapas ini. Dan jika hal itu terjadi Lim pun memohon kepada Shin agar mau menyampaikan pesan kepada anaknya di rumah. Karena ternyata Lim yang sedang menderita penyakit parah dan hidupnya tidak akan lama lagi. Jadi takutnya dia mati sebelum keluar dari penjara. Malam harinya Shin pun bermimpi dengan sang istri di sebuah taman. Lalu dia pun memeluknya seolah mimpi ini terasa nyata bagi dirinya. Walaupun begitu Shin pun berpikir bahwa dirinya itu tidak akan mungkin bisa mengembalikannya ke dunia nyata. Hingga ia pun langsung terbangun dari mimpinya itu dan ia pun sangat terkejut sekali saat menyadari sedang memeluk si ibu dokter dari tadi. Keesokan harinya saat sedang di lapangan, Shin pun kembali diusik oleh si Lin Guai dengan bangsatnya. Tentu saja ia pun langsung marah dan ingin sekali segera membunuhnya. Akan tetapi untungnya Lim selalu menahannya dan kembali mengingatkan rencana mereka berdua. Sebab jika Shin menghajar si Lin Guai di luar arena, maka ia akan didiskualifikasi dan tidak bisa melanjutkan turnamennya karena dianggap telah melanggar peraturan penjara. Dan sejak masuk ke penjara ini, dendam Shin pun semakin besar setiap kali melihat wajah Lin Guai. Sedangkan Lee sendiri merasa kepo dengan identitasnya Shin. Lantas ia pun langsung mencari informasi tentang Shin. Dan singkatnya ia pun berhasil menemukan identitasnya Shin. Yang mana ia pun agak sedikit terkejut saat mengetahui kalau Shin itu adalah seorang mantan agen khusus. Tak hanya itu ia pun lebih dikejutkan lagi saat mengetahui kalau istrinya Shin itu merupakan target yang pernah dibunuhnya saat dulu. Mengetahui hal itu akhirnya ia pun tersadar bahwa selama ini Shin pun ingin membunuhnya karena ingin balas dendam. Namun bukannya takut, Lee justru malah akan terus menyerang emosinya agar dia kalah dalam pertarungan nanti. Dan dia juga berharap Shin akan takut kepadanya dan membatalkan niatnya untuk balas dendam kepadanya. Siang harinya para peserta yang telah berhasil lolos ke semifinal diberikan fasilitas berupa pemandian air panas. Terlihat juga ada Shin dan Cikoplak Lee yang sedang berendam di kolam yang sama. Saat sedang asik berendam, Lee pun kembali memancing emosinya Shin dengan mengungkit kasus kematian istrinya. Yang jelas hal itu pun membuat Shin marah besar dan ingin menghajarnya.
Namun saat akan membogemnya, Shin pun tiba-tiba mengurungkan niatnya saat teringat dengan peraturan turnamen yang akan mendiskualifikasinya jika menghajar lawannya di luar arena. Keesokan harinya pihak penjara pun kembali melanjutkan turnamen gelutnya dengan menurunkan Lee ke gedung penjara melawan si gendut yang merupakan seorang pegulat jalanan. Terlihat pertarungan ini yang cukup sengit sekali. Namun pada akhirnya Lee lah yang memenangkan duel ini. Melihat hal itu, Asep pun berencana akan mempertemukan Lee versus Shin di final nanti, yang nantinya akan banyak orang yang bertaruh untuk memegang Shin. Sedangkan dirinya akan memegang Lee yang tidak pernah terkalahkan di pertarungan manapun. Lanjut lagi ke pertarungan selanjutnya. Pertandingan selanjutnya antara seorang ketua gangster muda, sebut saja Jajang, melawan psikopat gila, sebut saja Dayat. Dan tanpa membuang waktu lagi, mereka berdua pun langsung adu mekanik. Di awal pertarungan, Jajang malah lebih unggul dan mampu memojokkan terus Dayat psikopat gila. Namun karena lawannya yang psikopat membuat Jajang kesusahan untuk mengalahkannya. Sebab si Dayat yang malah tertawa saat terus diajar olehnya. Hingga di tengah pertarungan keadaan malah berbalik dan kini Dayat yang lebih unggul. Dan sampai akhirnya Dayat psikopat mengeluarkan serangan pamungkasnya dan berhasil mengalahkan Jajang. Selepas pertandingan usai, Asep pun mengajak Lee untuk makan di restoran. Meskipun statusnya adalah napi, namun Lee selalu mendapatkan perlakuan khusus dari penjara karena mampu membuat direktur kaya raya. Saat di perjalanan, Lee pun menceritakan sesuatu kepada Asep, bahwa saat dulu dirinya itu telah membunuh istrinya Shin yang nanti akan menjadi lawannya. Usut punya usut, istri Shin adalah seorang karyawan yang mengetahui sisi gelap di perusahaannya. Dan agar tidak tersebar, akhirnya si pemilik perusahaan menyewa dirinya untuk melenyapkannya. Tanpa sadar dirinya itu telah berurusan dengan orang yang salah. Karena suami dari istri yang telah dibunuhnya merupakan seorang agen khusus cuy. Singkatnya malam pun poek. Si Asep yang beki duit pun kembali melanjutkan turnamennya yang sudah mencapai tahap semifinal. Dan di babak ini Shin pun akan berhadapan dengan Lim. Namun sesuai perjanjian sebelumnya, Lim pun berencana tidak akan melawan untuk mengalah di duel ini. Dan benar saja, saat pertarungan dimulai, terlihat Lim yang sama sekali tidak melancarkan serangan. Namun agar tidak dicurigai oleh sipir, mau tidak mau dia pun harus memberikan perlawanan kepada Shin. Bahkan Lim pun malah menyerang Shin dengan membabi buta dan hampir saja menjatuhkannya. Tentu saja hal itu pun telah membuat Shin bingung karena Lim yang terlihat ingin mengalahkannya. Alhasil Shin pun memutuskan untuk tidak ragu lagi menghajar Lim dan menghajarnya tanpa ampun. Sampai akhirnya Shin punlah yang kembali memenangkan duel ini. Dan dia pun akhirnya telah lolos ke babak final. Di waktu yang sama, pihak penjara juga sedang mengadakan pertandingan semifinal lainnya antara Lee versus Dayat psikopat gila. Dan singkatnya pertarungan ini dimenangkan oleh Lee, yang artinya Lee akan melawan Shin di final nanti. Mantap. Sebelum ajang tiba, si Asep menaikkan nominal taruhannya sebab dia yakin para penjudai akan memilih Shin sebagai pemenang barunya. Sedangkan Asep akan tetap memilih Lin Guai yang dianggap sudah pasti akan memenangkan turnamen ini. Sebelum hari tiba, kedua peserta ini pun diberikan fasilitas khusus dari penjara berupa pijit plus-plus, supaya kedua peserta ini kembali bugar saat tanding nanti. Sambil dipijat, pihak sipir pun akan menjelaskan aturan dan tata cara bertarung di final nanti, yang mana kedua kaki mereka akan diikat oleh rantai. Dan mereka pun diperbolehkan untuk menggunakan senjata tajam yang telah disiapkan nanti. Agar bisa menang, para kontestan harus bisa memotong kaki lawannya hingga putus. Selain fasilitas pijat, mereka juga diberi makanan enak karena bisa jadi salah satu dari mereka akan ada yang tewas dalam pertarungan.
Melihat makanan yang lezat, Lee pun menyantapnya dengan sangat lahap. Sedangkan Shin sendiri justru malah overthinking dan gelisah saat teringat terus dengan mendiang istrinya. Di saat sedang melamun, lagi-lagi Lee kembali memancing emosinya dengan bacotannya. Dan tentu saja Shin yang mendengarnya pun langsung mengamuk dan tidak bisa menahan emosinya. Bahkan para sipir pun sangat kewalahan untuk memisahkannya. Lalu salah satu sipir pun langsung mengadukannya kepada sang direktur. Tapi bukannya memisahkannya, si Asep yang serakah ini justru malah langsung merekam perkalian ini untuk disiarkan live. Terlihat Shin yang membabi buta dan terus menyerang Lee. Namun sayangnya si Lee ini cukup kuat dan mampu membalikan keadaan. Tak menyerah begitu saja, Shin pun kembali bangkit untuk memberikan serangan balik. Lalu ia pun mengambil kayu dan menakolkannya kepada Lee hingga KO. Tak puas sampai situ saja, Shin pun mengambil sebuah bongkahan kaca untuk merobek otot kaki milik Lee dan membuatnya lumpuh seumur hidup. Sampai akhirnya Shin pun dianggap sebagai pemenang dalam ajang turnamen ini. Dan sesuai dengan aturan, Shin pun langsung diberikan kunci gerbang penjara dan mulai sekarang ia juga bebas keluar masuk penjara sebagai bentuk hadiah dari turnamen ini. Namun kemenangannya itu telah membuat Asep dan para sipir rugi besar. Sebab mereka yang telah memasang uang banyak untuk memegang jagoannya yaitu si Lee yang telah dikalahkan. Selepas itu kita pun dibawa dulu ke adegan flashback yang menampilkan scan awal saat Shin sedang mengejar si maling. Saat berhasil menangkapnya, Shin pun meminta si maling itu untuk memberitahukan lokasi Lin Guai. Dan setelah mengetahui lokasi penjaranya, ia pun sengaja membunuh si maling agar dirinya bisa masuk ke dalam penjara. Dan di akhir cerita ada sebuah fakta mengejutkan yang terungkap, di mana kepala sipir adalah kakak kandungnya Shin. Jadi selama di penjara mereka berdua bekerja sama untuk membalaskan dendamnya. Selain itu kepala sipir juga diam-diam mengumpulkan bukti-bukti kejahatan direktur dan berniat untuk melaporkannya kepada pihak berwajib. Dan film pun tamat. Ending yang mantap cuy.